Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali dalam pelajaran Kitab Tauhid untuk materi seputar Muharram ya, bulan Muharram nanti besok aja ya, karena hari ini mungkin gak akan lama ya, saya mau berangkat lagi. Dan masih bahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, tentang bagaimana beratnya timbangan la ilaha illallah bahwasanya itu adalah permintaan dari Nabi Musa ya, ingin sebuah kalimat yang diucapkan dan kalimat itu cukup untuk berzikir dan berdoa kepadamu ya gitu. Ternyata diajarkan kalimat la ilaha illallah ya. Walaupun tentunya setiap orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi keutamaan la ilaha illallah adalah lebih berat dibandingkan seluruh langit dan bumi ini ya. Bahwa Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diajari suatu zikir ya, yang digunakan untuk memuji Allah sebagai perantara ketika berdoa meminta kepada Allah. Maka Allah memberikan petunjuk agar ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Musa mengetahui bahwa kalimat ini banyak diucapkan oleh para makhluk, sedang ia ingin sebuah kalimat khusus ya gitu. Ibaratnya kalimat khusus ini adalah untuk memberikan kelegaan ya gitu, tenangan dalam berzikir ya. Ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa tentunya ya. Kalaulah dibandingkan dengan dunia yang tidak ada apa-apanya ya, dunia dan segala isinya termasuk langit dan bumi, kalimat la ilaha illallah ini sangat utama ya, jauh lebih utama, tidak ada bandingannya. Berbeda kalau seseorang menginginkan sebuah dunia, mungkin mobil ya, atau motor dan sebagainya, maka ada yang lebih, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa lebih? Orang Fatimah saja ya, itu merupakan anaknya Rasulullah, saat benar-benar sibuknya ya, benar-benar luar biasa kewajiban yang harus ditunaikan, dia minta pembantu ya gitu, minta pembantu. Tapi saat itu pula Nabi ajarkan kalimat tasbih ya, tahmid, tahlil. Dia ajarkannya apa? Kalimat zikir ya gitu, bukan ya dipenuhi yang membantu gitu ya gitu. Ya sekarang babysitter dan sebagainya gitu ya gitu, nggak dipenuhi gitu ya gitu.
Mana diajarkan apa? Zikir ya gitu. Ini artinya bagaimana utamanya kalimat ya, kalimat thayyibah dibandingkan orang itu mendapatkan dunia dan segala isinya, sekaya apapun ya. Karena kalimat thayyibah ini mencakup keimanan ya, dan ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Dengan apa? Dengan zikir. Itu intinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka orang itu tidak akan tenang sejati ya, hanya dengan kekayaan, dengan harta, jabatan, kendaraan yang ia punya. Tapi dia tenang itu ketika menemukan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Apa itu? Itu dengan dekat dengan Allah ya. Itulah ketenangan yang sejati. Orang mungkin pikir harus punya ini ya, dengan jumlah tertentu gitu ya, dia diberi sekian rupiah gitu ya. Justru ada yang lebih utama adalah bagaimana menanamkan akidah bermajelis ilmu ya gitu, bahwa majelis ilmu ini akan menuntun pada surga ya gitu. Maka Allah menjelaskan keutamaan zikir ya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Dan di sini juga menjelaskan keutamaan kalimat tauhid, bahwa tidak ada suatu pun yang bisa mengimbangi keutamaan kalimat tersebut. Faedah hadis yang pertama, besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat tersebut terkandung ya tauhid dan keikhlasan. Maka kalimat la ilaha illallah itu membutuhkan keikhlasan ya. Ibtigha mardatillah. Yang kedua, keutamaan Musa dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Musa alaihissalam, beliau meminta kalimat khusus. Ini kita pernah nggak berdoa dan seperti itu ya, minta kalimat khusus ya, untuk kita lebih berdoa kepada Allah ya gitu. Kan enggak ya, mungkin juga. Tapi kalaulah seandainya kita bisakah kita meminta agar tentunya Allah memberikan hidayah yang khusus buat kita ya, agar bisa semangat lebih beribadah. Kan jarang ya meminta hidayah khusus ini gitu ya. Ya kita lebih ya minta apa yang kita hajatkan aja gitu ya. Gitu. Bahkan ketika kita kehilangan, kita kurang tenangannya gimana gitu ya gitu. Masih jauh lah gitu. Ini Nabi Musa minta agar mendapatkan hidayahnya, yaitu dengan kalimatnya gitu. Kalau kita hidayahnya dengan bagaimana ilmu, dengan ibadah yang bisa lebih lagi ya, untuk dekat kepada Allah. Nyatanya untuk prioritaskan Allah saja susah gitu ya gitu. Ya. Terkadang kalah oleh yang lain ya gitu. Terkadang kalah ya, mau semangat mencari maisha gitu ya, atau semangat kadang waktunya itu pakai dengan HP gitu ya gitu. Atau kalah juga prioritas kepada Allah ini dengan lalainya kita gitu ya gitu. Maka benar-benar kita kebanyakan
prioritas kepada Allah ini sudah dikalahkan ya gitu. Ini tugas kita ya. Dia tidak harus seperti orang ya diam di masjid saja gitu kan, hanya karena prioritas kepada Allah. Ya betul, bisa, itu juga salah satu ibadahnya. Tapi kan bukan berarti meninggalkan dunia itu kan gitu. Karena tentunya kita hidup di dunia, dan dunia itu sebagai ladang kita ya untuk beramal. Itu intinya. Yang ketiga, bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan segala hal yang telah disyariatkan. Manusia tidak diperbolehkan membuat syariat sendiri. Karena Musa juga meminta kepada siapa? Kepada Allah untuk diajari ya. Bukan kita bikin sendiri dalam masalah ibadah ya, gitu. Maka tertolak ya gitu. Kalau bikin sendiri ya, gitu. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Keempat, hal yang sangat diperlukan dan sangat penting keberadaannya akan banyak didapati. Oleh karena itu diperlukan oleh alam semesta ya, kalimat la ilaha illallah ya. Jadi kalimat zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah. Dan kalau kita lihat bagaimana penelitian zaman sekarang ya gitu, kalau orang itu sudah tidak tawaf ya, tidak tawaf di Ka'bah, itu bumi itu bakal kehilangan keseimbangan sehingga nanti akan hancur gitu. Itu menurut penelitiannya, menurut sains gitu ya. Kelima, kita ada 5 poin lagi ya, bahwa Allah berada di atas langit berdasarkan ucapan dan semua penghuninya kecuali aku. Artinya Allah alal arsy ya, berada di atas. Al-a'la ya itu, yang maha tinggi ya. Merupakan suatu keharusan ketika berzikir dengan kalimat ini untuk mengucapkan kalimat tersebut secara lengkap ya. Tidak hanya mengucapkan ya apa di kita itu masih masih ada yang gitu kan gitu. Ada apa itu kan kalimat itu kan, berzikir dengan kalimat gitu ya. Apa maksudnya gitu? Atau ngasal-ngasalan lah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan. Ya asal-asalan gitu kan, itu remehkan tentunya mah. Meremehkan kalimat lafaz jalalah ya. Atau hanya Allah saja gitu kan, harusnya lengkap la ilaha illallah. Kan simpel sebenarnya. Ketujuh, penetapan adanya timbangan amal. Dan hal itu benar-benar adanya timbangan amal nanti di akhirat ya, kita akan ditimbang amal kita ya itu. Mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan ya gitu. Itu akan ditimbang. Dan bahwa para nabi perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi adanya timbangan amal ya, bagi orang yang tentunya kebagian jatah untuk ditimbang amalnya ya, kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab ya gitu. Tapi itu juga jauh ya, kita masih jauh ya, sedikit sekali lah gitu, tanpa hisab, tanpa azab masuk surganya gitu. Itu masih jauh ya. Kadang kita masih banyak kelalaiannya. Kalau saja para nabi perlu diingatkan keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita gitu. Yang kita penuh kesalahan dan rasa dosa. 9, sungguhnya bumi ada 7, jadi langit juga ada 7. Juga dijelaskan dalam surah At-Talaq ya gitu. Khalaqas sab'a samawati
mandi gitu. Mislahun ya kalau nggak salah itu. Yatanazzalu amru bainahunna dan seterusnya kan gitu. Nah itu. Itulah bagaimana faedah yang kita pelajari dari kitab tauhid. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Nah besok tentang Muharram ya. Bagaimana keutamaannya, sunnah-sunnahnya ya gitu. Insyaallah besok dibahas ya. Besok paling ya pada sholat zuhur ya. Karena asar sudah berangkat ya, kemungkinannya. Hah? Iya. Wala faminkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rabbana atina kama Aku qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.